Ketegangan antara Iran dan Israel bukanlah hal baru. Sejak beberapa dekade terakhir, kedua negara ini berada dalam kondisi permusuhan terbuka, bukan perang secara langsung, melainkan perang bayangan, operasi rahasia, serangan cyber, dukungan terhadap kelompok proksi, dan saling ancam di forum internasional. Iran menentang eksistensi Israel secara ideologis dan politis, sementara Israel menuduh Iran sebagai dalang di balik berbagai konflik regional dari Lebanon, Suriah, hingga Gaza. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik ini semakin memanas dan adanya aksi saling serang terhadap fasilitas militer dan infrastruktur strategis. Serangan terjadi pada pukul 2.15 dini hari, waktu Israel. Di tengah keheningan malam, ratusan titik sistem radar militer Israel tiba-tiba mendeteksi pergerakan besar dari arah timur. Tidak lama kemudian, rentetan suara ledakan terdengar dari langit bertanda rudal-rudal balistik mulai menghujani wilayah Israel. Militer Israel langsung mengaktifkan sistem pertahanan multilayer, Iron Dome untuk rudal jarak pendek, David Slings untuk rudal menengah, dan Arrow 3 untuk ancaman balistik jarak jauh. Namun, volume serangan kali ini sangat besar. Beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam wilayah urban. Ledakan terdengar di kawasan selatan kota. Beberapa apartemen rusak dan mobil-mobil terbakar di jalanan. Penduduk berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah. Pemerintah setempat menyatakan situasi siaga penuh. Sementara di Haifa, kota pelabuhan strategis di utara, fasilitas industri dilaporkan terkena imbas, termasuk pabrik pengolahan minyak dan beberapa jaringan listrik. Pelabuhan utama sempat ditutup selama beberapa jam demi keamanan. Kepanikan pun merebak di media sosial. Banyak warga membagikan video ledakan dan cahaya rudal di langit malam. Peringatan sirine terus berbunyi hingga pagi hari. Pemerintah Israel segera mengadakan pertemuan darurat Kabinet Keamanan Nasional. Perdana Menteri mengutuk keras serangan tersebut dan menyebutkan sebagai tindakan agresi yang tidak bisa dibiarkan. Dalam pertanyaan publiknya, dia mengatakan, siapapun yang menyerang Israel akan merasakan kekuatan penuh dari balasan kami. Militer Israel dalam waktu singkat mengirimkan drone dan jet tempur ke wilayah utara untuk melakukan patroli dan serangan balasan terbatas. Namun, hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai target spesifik dari operasi tersebut. Iran belum mengklaim secara resmi sebagai pihak pelaku. Namun, sejumlah pengamat militer menyebutkan bahwa sejenis rudal yang digunakan sangat mirip dengan sistem rudal balistik yang dikembangkan Iran. Beberapa analis percaya bahwa ini mungkin adalah operasi langsung atau melalui proksi yang didukung oleh Iran, seperti Hezbollah atau milisi di Suriah. Jika serangan ini terbukti berasal dari Iran, maka ini akan menjadi eskalasi langsung pertama dalam bentuk serangan rudal balistik terhadap Israel secara terbuka, dan itu adalah sinyal bahaya besar bagi kawasan. Komunitas internasional segera merespon. Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, mengutuk keras serangan tersebut dan menyatakan komitmen untuk mempertahankan keamanan Israel. Rusia dan Tiongkok menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menahan diri. Uni Eropa meminta pembentukan koridor diplomasi untuk mencegah konflik skala penuh. Sementara itu, PBB tengah mengupayakan pertemuan
darurat untuk membahas ancaman terhadap stabilitas kawasan. Banyak negara Arab juga menyatakan keprihatinan terhadap kemungkinan dampak konflik ini terhadap keamanan regional. Serangan ini bukan hanya sebuah agresi, ini adalah sinyal bahwa kemampuan militer pihak penyerang telah berkembang pesat. Jumlah rudal, jarak jangkauan, hingga presisi serangan menunjukkan bahwa kita sedang memasuki era baru dalam konflik Timur Tengah. Era di mana serangan besar tidak lagi memerlukan perang terbuka, tapi bisa dilakukan secara mendadak dan presisi tinggi. Para analis bertanya, apakah ini menunjukkan celah dalam sistem pertahanan Israel? Meskipun banyak rudal berhasil dicegat, kenyataan bahwa beberapa berhasil lolos ke pusat kota menimbulkan pertanyaan serius. Bursa saham Tel Aviv mengalami penurunan tajam dalam hitungan jam setelah serangan. Investor global menahan nafas, sementara minyak naik karena kekhawatiran gangguan di jalur distribusi energi kawasan. Bandara Internasional Ben Gurion sempat ditutup untuk sementara. Di sisi sosial, ribuan warga Israel terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Trauma psikologis, khususnya pada anak-anak, kembali mencuat seperti yang terjadi pada konflik sebelumnya. Sekolah dan pusat kegiatan publik ditutup sementara. Pertanyaannya sekarang, apa langkah berikutnya? Apakah Israel akan membalas secara besar-besaran, ataukah diplomasi akan mengambil alih sebelum semuanya berubah menjadi konflik besar? Banyak pihak berharap bahwa tekanan internasional dapat menahan kedua pihak untuk tidak melangkah lebih jauh. Namun, di Timur Tengah, satu kesalahan kecil saja bisa memicu reaksi berantai, dan semua mata dunia saat ini tertuju pada Israel dan Iran. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Seluruh informasi bersumber dari data terbuka dan telah melalui proses verifikasi. Kami tidak mendukung atau mempromosikan konflik, serta menolak penyebaran, propaganda, dan informasi palsu. Kami mendorong penonton untuk menyikapi isu ini dengan pemikiran kritis, menjaga netralitas, dan tetap menghargai semua pihak yang terlibat.